Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai user management. Jadi user management itu adalah sebuah pengaturan di mana kita membagi otorisasi setiap transaksi atau setiap menu. Nanti menunya itu bisa transaksi, bisa master data, bisa juga laporan. Nah, nanti kita akan atur otorisasi dari setiap user atau setiap orangnya itu di user management ya. Nanti ada beberapa menu yang terkait dengan user management. Oke, kita akan lakukan pensettingannya, masuk ke DKM, kemudian nanti administratif tools. Nah, di sini ada tiga menu yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan setting otorisasi dari setiap usernya. Ya, sebelumnya di tahap pertama, kita harus melakukan setting role terlebih dahulu. Ya, ini ada contohnya. Jadi di sini sudah ada contoh untuk beberapa role-nya ya. Nah, ini contohnya misalkan di sini ada role Sarpas, sarana dan prasarana. Kayak di sini kita lihat di bagian data detail. Nah, ini nama role-nya, kemudian menunya yang didapatkan oleh role tersebut apa saja. Nah, bisa kita lihat di bagian detail. Jadi di sini ada kolom enable, visible, editable. Nanti ada insert, edit, dan delete. Bahkan ada approve line dan cancel line juga ya. Ya, kita akan buatkan satu contohnya. Misalkan kita akan buat bendahara masjid ya. Ya, tadi belum ada nomor 2, jadi kita pakai nomor 2 untuk buat role bendahara. Ya, di sini ada is default dan is active. Nah, is default ini fungsinya adalah ketika kita menceklis is default, maka setiap kali nanti kita membuat data user baru, maka otomatis user baru tersebut akan mendapatkan role ini. Gitu. Jadi kalau misalkan kita checklist, ini otomatis nanti ketika kita buat user baru akan mendapatkan role tersebut gitu tanpa harus kita tambahkan secara manual. Oke, kemudian di sini ada list menu di bagian detail. Nah, di list menu ini kita daftarkan menu-menu apa saja yang akan kita berikan kepada role tersebut. Misalkan bendahara nih. Nah, bendahara ini tugasnya adalah menginput, memantau data-data terkait dengan keuangan. Misalkan mulai dari penerimaan siswa, kemudian ada pengeluaran operasional, distribusi siswa, dan lain-lain ya. Pokoknya menu-menu yang terkait dengan keuangan. Nah, di sini cara settingnya adalah nanti kita harus cari dulu menu apa yang akan kita berikan, kemudian nanti kita setting otorisasinya. Kayak misal ya, kita akan beri modul keuangan. Oke, di sini ya ada modul keuangan. Kemudian di sini ada DKM ya, root-nya. Jadi modul keuangan ini berada di bawah root DKM. Nah, di sini ada master data, jadi di sini ada sub-nya lagi. Ada master data, ada transaksi, dan ada laporan. Nah, jika kita akan menambahkan menu-menu yang di sini, yang di bawahnya, maka kita harus menambahkan juga parent atas modulnya. Misalkan, saya mau beri otorisasi kategori biaya di role bendahara. Maka karena kategori biaya ini ada di bawah master data, saya harus menambahkan juga master datanya. Kemudian master data ini ada di bawah keuangan. Maka kita harus menambahkan juga keuangan. Dan keuangan ini ada di bawah DKM. Maka kita juga harus menambahkan root DKM-nya. Oke. Caranya bisa dua ya, bisa dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Tergantung kita akan lebih nyaman menggunakan metode yang mana. Kayak misalkan ya, kalau saya lebih suka dari bawah ke atas gitu ya, supaya tahu nanti ini tuh hierarkinya gitu ya, strukturnya itu kemana. Sebetulnya sama aja sih nanti hasilnya. Kayak misalkan saya akan tambahkan role kategori biaya ya di sini. Kayak kita kembali, maaf tadi keklik. Kita kembali lagi ke role.
Kayak kita ulangi ya, yang tadi belum di-save. Eh, Case defaultnya kita uncheck ya, karena nanti tidak akan semua user itu mendapatkan menu-menu yang terkait dengan menunya bendahara atau menu-menu terkait dengan keuangan. Oke, kita cari dulu, kita lihat ya strukturnya, kategori biaya. Nah, caranya kita klik dulu di baris menunya, kemudian di bagian kiri ini ada button edit. Nah, kalau kita sudah mengklik button edit, maka kolom-kolom yang berada di sebelah kanan ini bisa kita isi. Ya, bisa kita checklist atau kita uncheck. Kayak contohnya, kategori biaya. Nah, kita cek dulu atau kita pastikan dulu bahwa user ini tuh otorisasinya apa saja. Apakah misalkan hanya melihat? Jika hanya melihat, berarti yang kita checklist hanya enable dan visible saja. Artinya, user yang mendapatkan role bendahara ini nanti bisa melihat data-data kategori biaya. Hanya melihat ya. Tapi kalau misalkan kita ingin berikan otorisasi untuk menginput atau menambahkan data baru, maka editable-nya kita checklist dulu, lalu di sebelah kanannya kita berikan otorisasi insert. Ya, ini untuk menambahkan data baru. Tapi jika user tersebut kita beri otorisasi untuk mengupdate data atau mengedit data, maka editnya juga kita checklist. Jadi boleh nambah baru, boleh melihat, dan boleh mengedit data. Nah, kemudian ada juga di sebelah kanannya ini ada delete status. Kayak delete status berarti user tersebut bisa menghapus data yang sudah terinput sebelumnya. Maka kita beri otorisasi delete. Jadi ini opsional ya. Kalau misalkan hanya melihat saja, maka cukup enable dan visible saja. Tapi ketika kita akan menambahkan otorisasi untuk menambah baru, maka kita beri insert. Nah, untuk insert, edit, dan delete, ini bisa kita isi kalau editable-nya terchecklist. Jadi kalau misalkan editable-nya tidak terchecklist, ini kita nggak bisa setting untuk tiga otorisasi ini. Untuk insert, edit, dan delete-nya. Kayak misalkan ya, untuk bendahara ini kita beri otorisasinya full. Jadi selain melihat, menambahkan data baru atau menginput data baru, kemudian mengedit atau mengupdate data, dan menghapus datanya. Kayak ini ya, contohnya. Kita save dulu. Sorry, di sini kita save dulu di barisnya. Nah, maka setelah di-save, baris ini akan kembali menjadi abu-abu ya warnanya. Atau mungkin nanti warnanya bisa beda-beda juga sih, tergantung skin yang kita pilih ya. Nah, ini akan terchecklist. Kalau tadi sudah kita isi, ini kategori biaya. Oke, kemudian karena kategori biaya ini ada di bawah submodul master data, maka kita tambahkan juga master datanya. Ya, jika ada pertanyaan kenapa harus diberikan parent-nya gitu ya. Karena nanti kalau misalkan kita tidak berikan parent-nya, tampilan menunya nanti tidak akan muncul. Jadi misalkan nih, empat menu ini, kategori pendapatan, kategori biaya, kategori pinjaman jamaah, dan bank, ini ada di submodul master data, submodul keuangan. Nah, jika ini kita tidak berikan master datanya atau keuangannya, maka menu-menu yang di bawahnya juga tidak akan muncul. Ya, jadi pastikan kalau misalkan kita mau menambahkan menunya, kita lihat dulu parent-nya, lalu kita tambahkan di role-nya. Kembali lagi, tadi master datanya sudah. Oh, belum master data. Oke, master data. Oke, kita pilih master data yang keuangan. Oke, di sini ya bisa dilihat di form name-nya. Oke, kita edit. Nah, di sini kan sebetulnya menu parent ya, bukan transaksinya. Maka cukup kita berikan otorisasi enable dan visible saja. Oke, kita save.
Oke, selanjutnya di keuangan, parent keuangan. Kayak yang ini ya. Ini juga sama, karena ini parent, kita cukup berikan enable dan visible saja. Oke, ini ya contohnya. Nah, berarti bendahara ini, nah di sini sudah dapat tiga ya, sudah dapat tiga. Tapi belum selesai, karena tadi keuangan ini ternyata masih punya parent lagi. Nah, parentnya keuangan itu adalah DKM. Nah, tadi kan kita lupa tuh udah keburu ke save gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya tinggal kita pilih dulu role yang mana yang akan kita update, kemudian kita edit. Oke, lalu masuk ke list menu. Nah, kita cari menu yang akan ditambahkan. Kan DKM ya tadi. Oke, ini juga sama karena ini parent, maka cukup diberikan enable dan visible status saja. Jangan lupa save dulu ya, save dulu di bagian kiri, save detailnya, kemudian baru save and close. Oke, kita cek ya, sudah berapa menu yang terdaftar di sini. Klik di bendahara. Nah, ini ya. Jadi sudah ada 4 menu ya. DKM, kategori biaya, master data, dan juga root-nya. Root itu ada di atas DKM. Oke, ini otomatis akan ditambahkan kalau untuk root. Jadi tidak perlu kita tambahkan manual. Oke, ini bendahara. Nah, ini contoh ya. Jadi sudah diberikan otorisasi menu-menu ini. Oke, ini untuk role. Jadi role itu adalah pengelompokan otorisasi setiap user. Misalkan kalau nanti ada role aset gitu ya. Nah, role aset ini tugasnya nanti menangani transaksi-transaksi yang terkait aset. Mulai dari master data, kemudian transaksi, dan juga laporan-laporannya. Nah, maka nanti kita buat role aset, misalkan ya, kemudian kita beri list menu yang terkait dengan transaksi aset. Caranya sama ya, seperti tadi. Kita menambahkan role yang bendahara. Oke, selanjutnya, menu yang terkait dengan user management itu masih di administrative tools, di menu user. Ya, jadi kalau role itu tadi kelompok pengaturan otorisasinya. Nah, user ini kita akan men-settingkan atau menambahkan data user baru. Misalkan awalnya ketika awal implementasi ini hanya dua user nih, dua user yang menggunakan aplikasi Maslam. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin masjidnya tambah besar, kemudian donasi yang masuk juga semakin banyak, sehingga banyak yang harus dikelola gitu datanya, lalu menambahkan user baru. Oke, kita akan buatkan contoh user baru ya, supaya nanti bisa ditambahkan kalau memang di masjid ini perlu tambahan personil untuk melakukan penginputan data di aplikasi Maslam. Ya, kita masuk ke Administrative Tools, kemudian buka menu user, ya, kemudian klik Insert untuk menambahkan data user baru. Katakan nama usernya Ahmad, kayak alamat emailnya. Nah, di sini bisa kita linkkan dengan data warga. Kalau misalkan usernya ini pernah terdaftar sebagai jamaah, sebagai mustahik, atau misalkan sebagai data warga ya. Bisa jadi kan warga itu bukan jamaah gitu ya. Ya, kita cari apakah ada datanya. Nah, ini ada ya. Ya, kemudian kita pilih role yang tadi kita buat. Role bendahara contohnya. Ya, kita save. Ini ya, contoh data yang tadi kita input. Oke. Nah, di sini di bagian detail kita lihat role-nya adalah role bendahara. Maka nanti user Ahmad ini ketika login akan mendapatkan otorisasi atas menu-menu yang tadi sudah kita setting di role bendahara. Oke, kita akan coba login dengan user Ahmad ya. Ya, untuk password ketika pertama kali login
Itu nanti nama passwordnya adalah M besar 45 L kecil 4 M kecil. Nah, ketika pertama kali login, ini akan diminta untuk mengganti password ya. Jadi kita bisa ganti passwordnya dengan cara memasukkan dulu password lamanya, kemudian isi passwordnya 2 kali ya untuk konfirmasi. Nah, tapi step ini juga bisa kita skip kalau misalkan kita tidak ingin mengganti passwordnya. Hanya saja resikonya adalah bisa saja nanti ada user yang melakukan login selain diri kita sendiri. Karena passwordnya kan untuk user baru semuanya akan sama ya. Akan M besar 45 L kecil 4M kecil, itu semuanya akan sama ke situ semua. Jadi kami sarankan ketika pertama kali login, setiap user itu harus mengganti passwordnya untuk keamanan ya. Oke, kita masukkan password barunya, kemudian klik proses. Jadi kalau misalkan kita klik proses, berarti ini untuk mengganti password. Tapi kalau misalkan kita ingin skip mengganti passwordnya, maka nanti kliknya cancel. Oke, untuk yang ini kita akan ganti passwordnya ya. Ya, kita cek apakah otorisasinya sudah sesuai. Kita lihat. Nah, ini ya. Jadi, tadi saya kasih menu kategori biaya. Itu baru satu menu, kategori biaya. Kemudian yang ada di master data. Kemudian master data ada di sub keuangan. Keuangan ada di BKM. Nah, maka strukturnya seperti ini. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan kita akan tambahkan otorisasinya atau kita akan ubah otorisasinya. Misalkan kita tambahkan menu yang lain ya. Nah, untuk menambahkan menu ini, pastikan nanti usernya punya otorisasi administratif tools ya, menu-menu terkait dengan user management tadi. Menu role dan juga menu user ya. Oke, misalkan saya akan login menggunakan user saya ya, supaya otorisasinya muncul untuk user management. Oke, kemudian bagaimana jika kita ingin menambahkan atau mengubah otorisasi dari setiap role? Nah, caranya kita masuk ke administratif tool, kita buka lagi menu role-nya. Kita cari dulu role mana yang akan kita update. Misalkan role bendahara. Nah, kita cek di list menunya, kita filter dulu data apa yang atau transaksi apa yang sudah diberikan otorisasinya. Kayak di sini ada kategori biaya, root keuangan, dan root master data. Ya. Jadi ada beberapa menu di sini. Oke, sekarang kita akan tambahkan misalkan untuk transaksi, kita lihat dulu ya. Ya, misalkan kita akan tambahkan transaksi pengeluaran masjid. Ya, maka nanti kita tambahkan dulu transaksi pengeluaran masjidnya, kemudian kita tambahkan parent transaksinya ya. Karena di atas transaksi ini parentnya adalah keuangan dan keuangan tadi sudah ada. Oke, maaf keklik, kita buka lagi role-nya. Ini ya, role bendahara, kita edit. Ya, masuk ke list menu, kita tambahkan dulu parent transaksi. Ya, keuangan transaksi. Save. Kemudian kita cari lagi transaksi pengeluaran masjid. Kembali, jangan lupa klik save and close ya. Oke, kita pastikan lagi ya. Kita filter yang true atau yang terchecklist. Nah, ini ada DKM, kategori biaya, keuangan, master data, pengeluaran masjid,
root dan transaksinya. Oke, kita akan cek. Tadi karena kita sudah tambahkan role bendahara ini di user Ahmad, maka kita akan cek dengan cara login dengan user Ahmad. Jadi seharusnya nanti sudah ada tambahan otorisasi menu yang pengeluaran operasional tadi ya. Oke, kita cek. Nah, ini ya. Kalau tadi yang muncul hanya sampai sini. Hanya sampai kategori biaya. Karena tadi saya tambahkan, maka di sini sudah muncul juga untuk menu pengeluaran masjid. Oke, itu untuk menambahkan otorisasi di setiap role. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin tambahkan otorisasi di user? Misalkan awalnya hanya mendapatkan role bendahara, kemudian nanti akan ditambahkan otorisasi untuk role yang lainnya. Oke, kita loginnya menggunakan ya, user yang mempunyai atau yang memiliki akses terhadap menu role dan menu user dulu ya. In, Oke, kita akan tambahkan di user Ahmad misalkan. Ini ya, ini user Ahmad. Kayak tadi baru kita tambahkan role bendahara. Nah, sekarang kita akan tambahkan role yang lain. Caranya, kita klik dulu di baris nama usernya, kemudian di bagian kanan bawah, di sini kita cari role yang akan ditambahkan. Misalkan kita akan tambahkan role Sarpas ya. Sarpas itu contohnya sarana dan prasarana misalkan. Kita klik insert. Oke, sudah ditambahkan ya di sini. Nah, di user Ahmad ini akan muncul dua role ya, karena tadi saya tambahkan satu. Nah, maka ketika login kembali, user Ahmad ini akan mendapatkan otorisasi tambahan dari role Sarpras. Oke, kita lihat dulu ya, di role Sarpras ini otorisasinya apa saja. Kita buka menu role, kita cari Sarpras. Oke, yang ini ya. Oke, kita filter yang true saja. Nah, ini. Di sini contohnya. Di sini menu-menunya terkait dengan aset ya. Oke, berarti tadi ada tambahan menu-menu terkait dengan aset. Ya, kita lakukan pengecekan ya. Kita login menggunakan user Ahmad. Kita lihat di DKM. Nah, di sini bertambah satu modul lagi, yaitu modul aset. Ya, kalau tadi hanya keuangan saja. Nah, karena ditambahkan role baru, yang tadi role Sarpras tadi, maka di sini akan bertambah menu-menu yang terkait dengan aset ya, yang tadi sudah disetting di role aset. Nah, begitu rekan-rekan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas. Jadi tadi itu ada menambahkan role, lalu melakukan pensettingan role. Ada juga menambahkan user dan melakukan pensettingan usernya. Jadi untuk otorisasinya ini bisa ditambahkan dan bisa disesuaikan ya. Jadi kalau misalnya ditambahkan nanti tinggal dicek nih apakah ditambahkannya ini di role atau menambahkan role ke user gitu. Jika hanya menambah menunya sedikit misalkan itu biasanya langsung ditambahkan di role-nya. Tapi kalau misalkan kita mau menambahkannya banyak itu ya satu paket role, maka lebih baik kita tambahkan role tersebut di user yang akan kita tuju. Gitu rekan-rekan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.